Nah, salah satu langkah untuk bisa meminimalisasi bumi yang makin panas adalah melalui perdagangan karbon yang diatur di bursa karbon. Otoritas Jasa Keuangan OJK pun mengeluarkan aturan teknis penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Aturan tersebut diatur dalam surat edaran OJK nomor 12 tahun 2023. Aturan ini diharapkan bisa jadi landasan hukum dan pedoman bagi siapapun yang mau mengajukan permohonan izin menjadi penyelenggara bursa karbon. Dalam aturan tersebut, beberapa hal yang diatur adalah persyaratan anggota direksi dan komisaris, lalu kepatutan pemegang saham, hingga laporan penyelenggaraan bursa karbon. Untuk tahap awal saat ini tentunya retail itu belum belum dapat berpartisipasi. Tentunya ini yang bisa berpartisipasi itu adalah pelaku usaha yang telah memiliki PT BAEPU dan juga SPE GRK yang diterbitkan oleh Kementerian Teknis dan KLHK dan juga serta tercatat dalam SRN PPI ya yang dapat melakukan perdagangan di bursa karbon ya. Tentunya sangat dimungkinkan ke depannya retail bisa masuk tetapi mungkin tidak masuk dalam perdagangan karbon tetapi mungkin dalam produk-produk turunannya gitu ya. Untuk jangka panjang juga, jadi untuk yang jangka pendeknya kami berharap bahwasanya ini bisa diperdagangkan secara domestik antara yang memiliki BAEPU dan juga SPE GRK, dan tentunya untuk jangka menengah dan panjang kita juga berharap agar supaya pelaku usaha luar negeri juga dapat melakukan jual beli unit karbon di bursa karbon yang ada di Indonesia. Jadi saudara, kalau Anda sekarang merasa cuaca lebih panas, lalu ketika kita biasanya masuk bulan Berber nih biasanya musim hujan, tapi sekarang udah nggak lagi. Terus kekeringan di mana-mana, banjir di mana-mana, sebaliknya. Nah, itu adalah hasil dari perubahan iklim dan juga global warming. Bursa karbon diharapkan bisa setidaknya mengurangi efek dari global warming tersebut. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya bursa karbon atau perdagangan karbon yang akhir-akhir ini kayaknya makin marak dilakukan negara-negara atau perusahaan-perusahaan besar, sama halnya di Indonesia juga. Apalagi pemerintah punya target mengurangi emisi 29% di 2030 nanti. Jadi begini mekanismenya saudara. Perdagangan karbon adalah jual beli izin berbentuk sertifikat jual beli untuk bisa menghasilkan emisi CO2 alias karbon dioksida. Mekanisme ini sebenarnya pertama kali dikenalkannya sudah lama sekali, yaitu di tahun 1997 yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Lalu izin jual beli ini kemudian kita sebutnya adalah kredit karbon. Jadi kredit karbon ini satu kredit karbon setara dengan 1 ton karbon dioksida yang dihasilkan dari ada bahan bakar fosil misalnya. Lalu ada dari pembakaran hutan, ada dari pembusukan sampah organik atau dari industri-industri yang menghasilkan emisi tersebut. Nah, kredit karbon ini waktu diperjualbelikan harus ada sertifikasi badan internasional saudara. Jadi nggak sembarangan karena tujuannya adalah memastikan para penjual di dalam bursa karbon ini komit untuk pengurangan emisi. Jadi misalnya nih penjual udah mendapatkan uang dari hasil penjualan karbon. Nah uang itu harus dikembangkan lagi untuk mengurangi emisi. Jadi misalnya uangnya dipakai untuk konversi hutan atau konveksi hutan, bukan malah membuat hutan menjadi sawit misalnya yang menghasilkan emisi tinggi. Nah itu adalah salah satu tujuan dari sertifikasi badan internasional. Lalu ada juga misalnya PLT energi terbarukan pembangunan, jadi nggak hanya PLTU lagi, itu salah satunya saudara. Nah sebaliknya mereka kalau melihat dari para penjual dan pembelinya siapa-siapa saja sebenarnya. Jadi penjual adalah, kita lihat yang penjual dulu ya, ini adalah negara, bisa perusahaan yang biasanya
sangat kecil menghasilkan karbon dioksida atau emisi, yang artinya dia tugasnya adalah nanti bisa menyerap emisi, misalnya PLT energi terbarukan, lalu juga ada perusahaan konservasi hutan. Nah, sebaliknya saudara, mereka yang nantinya menjadi pembeli adalah negara-negara dan perusahaan yang menghasilkan emisi yang tinggi. Jadi nanti jadi ketika dia tinggi, dia harus ngebeli dari penjual yang emisinya rendah. Jadi akan ada keseimbangan. Saat ini ada 2 pasar di pasar perdagangan karbon. Jadi ada pasar sukarela, artinya tidak diatur pemerintah, dan juga ada pasar wajib, yang artinya aturan-aturannya dibuat atau diatur oleh pemerintah, termasuk menentukan harga dasar karbon. Indonesia melalui OJK akhirnya membentuk bursa karbon baru-baru ini sekitar awal September lalu. Nah, yang baru diatur oleh OJK adalah apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh penyelenggara bursa karbon. Jadi 3 diantaranya adalah saudara mengembangkan infrastruktur perdagangan karbon, lalu menerbitkan aturan bursa karbon, dan nantinya melakukan perdagangan karbon antara penjual dan pembeli tadi. Kalau saat ini ada 2 penyelenggara yang lagi PDKT nih ke OJK untuk bisa di-approve sebagai penyelenggara. Jadi yang pertama ada Bursa Efek Indonesia yang kita tahu selama ini mereka mengurusnya perdagangan saham. Nah, penyelenggara kedua adalah Indonesia Climate Exchange atau ICX, ini adalah anak usaha dari bursa komoditi. Jadi keduanya sekarang sedang menyiapkan persyaratan yang diminta oleh OJK. Yang mereka lakukan adalah penyiapan infrastruktur, teknologi tentu, hingga sumber daya manusianya. Nah, nggak hanya itu saudara, OJK juga mewajibkan penyelenggara yang nantinya akan menjadi penyelenggara bursa karbon ini memiliki modal awal 100 miliar rupiah yang didapat bukan dari pinjaman. Salah satu kawasan negara yang sudah menerapkan perdagangan karbon adalah Uni Eropa. Ini diatur di European Union Emission Trading System atau EU UTS. Jadi sistem perdagangan emisi Uni Eropa ini sebenarnya adalah salah satu perintis pasar karbon di dunia dan bahkan sekarang jadi yang terbesar dari segi nilai. Ini angkanya saudara, Reuters di tahun ini menyebut nilai kapitalisasi pasar perdagangan emisi Uni Eropa ini mencapai 751 miliar euro. Kalau kita rupiahin artinya ada angka 12.490 triliun rupiah. Bukan angka yang kecil saudara dari perdagangan karbon yang dilakukan di Uni Eropa. Bahkan Uni Eropa pasar emisinya ini mendominasi 87% pasar karbon dunia saat ini. Angka ini naik sangat signifikan dibandingkan dengan 2018 ketika itu kapitalisasi pasarnya kenaikannya mencapai 365% jika dibandingkan dengan sekitar 5-6 tahun lalu. Nah, angka ini tidak berhenti karena diperkirakan akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penerbitan kredit karbon. Artinya semakin banyak kredit karbon yang muncul di dunia, berarti jumlah proyek hijau semakin bertambah, regulasi juga makin ketat, dan perusahaan yang peduli pada lingkungan ini juga semakin banyak di Uni Eropa. Akhirnya banyak juga perusahaan-perusahaan yang bertransisi dan masuk dalam perdagangan karbon ini. Padahal sebenarnya kalau dilihat Uni Eropa ini hanya ada 1 negara anggotanya yang masuk 10 besar penghasil emisi terbesar dunia, yaitu Jerman. Tepatnya ada di posisi ke-6. Sementara negara-negara lain itu berarti ada Tiongkok, Amerika Serikat, India, Rusia, Cina, dan juga Jepang. Kalau Indonesia ada di peringkat nomor 10 penghasil emisi terbesar di dunia. Tadi negara, kita geser. Ada perusahaan juga saudara yang sudah menerapkan jual beli karbon yaitu Tesla. Tesla ini adalah perusahaan yang fokus pada pengembangan mobil listrik. Nah, ternyata jual beli karbon yang sudah dilakukan Tesla ini beberapa kali menyelamatkan keuangan Tesla. Kalau Anda lihat dari penjualan karbon di 2019 sampai 2022, ini angkanya secara signifikan meningkat. Ya, hanya penurunan sedikit saja di 2021. Bahkan ketika itu di 2021 Tesla ini sebenarnya rugi 862 juta dolar. Tapi dari penjualan karbonnya Tesla bisa mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 1,47 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi pada intinya mau itu perusahaan ataupun negara, tujuan dari perdagangan karbon ini adalah dekarbonisasi ekonomi. Artinya saudara,
bagaimana caranya mengurangi karbon, mengurangi emisi dalam kegiatan ekonomi yang tidak mungkin bisa kita hentikan. Meskipun tetap ada kritik dari mekanisme perdagangan ini. Nah, salah satunya adalah potensi penguasaan kawasan hutan dan menyingkirkan masyarakat adat. Karena banyak perusahaan akhirnya diberi konsesi untuk menjaga kawasan hutan. Nah, banyak masyarakat adat di sana yang sebenarnya belum paham betul skema perdagangan karbon. Lalu ketika perusahaan masuk, dan biasanya nih perusahaan kalau udah mencari yang mencuankan mereka bisa menghalalkan segala cara. Ini kritiknya, jangan sampai perdagangan karbon ini malah membuat mereka yang dari dulu menjaga hutan menjadi tersingkir hanya karena keuntungan.